Selamat datang di channel P, di mana kita akan menyelami salah satu aset militer paling strategis Iran, rudal Sejil. Nama Sejil, yang dalam bahasa Persia berarti batu dari neraka atau tanah liat yang dibakar, bukan sekadar nama. Ia adalah simbol tekad Iran untuk membangun kemampuan pertahanan dan proyeksi kekuatan yang independen. Dalam lanskap geopolitik yang terus bergejolak, terutama di Timur Tengah, memiliki rudal balistik jarak menengah yang canggih seperti Sejil adalah sebuah pernyataan yang kuat. Sejil bukan hanya seonggok besi yang meluncur di udara. Ia adalah buah dari dekade upaya rekayasa, ambisi strategis, dan tantangan geopolitik. Mari kita kupas tuntas kisah di balik rudal yang mengguncang langit ini. Untuk memahami Sejil, kita harus kembali ke masa lalu. Program rudal Iran yang akarnya terentang hingga era Perang Iran-Irak pada 1980-an didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menanggapi serangan rudal balistik Saddam Hussein. Keterbatasan akses terhadap teknologi militer maju dari negara-negara barat memaksa Iran untuk mengembangkan kemampuan mandiri. Dari rudal Scud yang diimpor, Iran kemudian mengembangkan seri Sahab yang lebih canggih seperti Sahab 3. Namun, Sejil menandai lompatan kuantum. Berbeda dengan Sahab yang menggunakan propelan cair, Sejil adalah rudal balistik berbahan bakar padat pertama Iran. Pergeseran ini sangat krusial. Mengapa? Karena rudal berbahan bakar padat jauh lebih mudah disimpan, lebih cepat untuk diluncurkan, dan lebih sulit dideteksi sebelum peluncuran, memberikan keuntungan strategis yang signifikan. Ini adalah puncak dari upaya panjang Iran menuju kemandirian teknologi pertahanan. Sekarang, mari kita bedah otak di balik otot Sejil. Ada dua varian utama yang dikenal, Sejil 1 dan Sejil 2. Dengan Sejil 2 menjadi versi yang lebih canggih dan operasional. Propelan padat. Ini adalah fitur paling menonjol. Penggunaan propelan padat berbasis komposit memberikan Sejil kemampuan peluncuran yang sangat cepat. Hitungan menit, bukan jam, dari perintah hingga meluncur. Ini membuatnya kurang rentan terhadap serangan preemptif. Jangkauan. Sejil memiliki jangkauan estimasi sekitar 2.000 hingga 2.500 km. Sekitar 1.200 hingga 1.550 mil. Jangkauan ini memungkinkannya menjangkau target di sebagian besar Timur Tengah, termasuk Israel dan pangkalan militer Amerika di wilayah tersebut, serta sebagian Eropa Tenggara. Sistem panduan. Meskipun detail spesifiknya dirahasiakan, Sejil diyakini menggunakan kombinasi sistem panduan inersia (INS) dan kemungkinan sistem panduan berbasis GPS GLONASS untuk meningkatkan akurasi. Beberapa laporan juga menyebutkan kemampuan manuver hulu ledak (MARV) untuk menghindari sistem pertahanan rudal. Hulu ledak. Sejil mampu membawa hulu ledak konvensional yang cukup besar. Meskipun Iran menegaskan program rudalnya hanya untuk tujuan pertahanan, potensi Sejil untuk membawa hulu ledak non-konvensional selalu menjadi kekhawatiran masyarakat internasional. Mobilitas. Sejil diluncurkan dari Transporter Erector Launcher (TEL) yang mobile, membuatnya sulit untuk dilacak dan dihancurkan sebelum peluncuran. Singkatnya,
Sejil adalah rudal balistik jarak menengah yang cepat, akurat, relatif untuk kelasnya, dan sulit dideteksi, menjadikannya ancaman serius bagi target strategis. Di panggung geopolitik yang kompleks, sejil bukan sekadar alat, melainkan pilar penting dalam doktrin pertahanan dan pencegahan Iran. Pencegahan. Sejil berfungsi sebagai penangkal utama terhadap potensi serangan militer dari lawan, terutama Amerika Serikat dan Israel. Kemampuannya untuk menjangkau target-target vital di wilayah tersebut menciptakan tingkat risiko yang tidak dapat diabaikan bagi penyerang potensial. Proyeksi kekuatan. Kehadiran sejil memperkuat posisi Iran sebagai kekuatan regional yang signifikan. Ini memungkinkan Iran untuk memproyeksikan pengaruhnya dan menunjukkan kapasitas pembalasan jika diserang. Asuransi keamanan nasional. Di tengah sanksi dan tekanan internasional, program rudal Iran, termasuk sejil, dipandang oleh Teheran sebagai asuransi keamanan nasional yang vital. Mereka melihatnya sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial mereka. Tawar-menawar diplomatik. Kemampuan rudal Iran juga memberikan leverage dalam negosiasi internasional, meskipun hal ini seringkali menjadi poin perselisihan yang intens. Bagi Iran, sejil adalah inti dari strategi pertahanan asimetris mereka, di mana mereka mengandalkan kemampuan rudal yang kuat untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional lawan-lawan mereka. Namun keberadaan sejil tidak lepas dari kontroversi dan kekhawatiran global. Resolusi PBB. Program rudal balistik Iran secara luas dianggap melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, khususnya resolusi 2231 yang mendukung JCPOA, Rencana Aksi Komprehensif Bersama, tetapi juga menyerukan Iran untuk tidak melakukan aktivitas terkait rudal balistik yang dirancang untuk mampu membawa senjata nuklir. Iran sendiri menafsirkan resolusi tersebut secara berbeda, mengklaim bahwa rudalnya tidak dirancang untuk tujuan tersebut dan hanya bersifat defensif. Ancaman nuklir. Meskipun Iran bersikeras tidak memiliki program senjata nuklir, kemampuan sejil untuk membawa hulu ledak besar memicu kekhawatiran bahwa rudal tersebut dapat dikembangkan untuk mengantarkan senjata nuklir di masa depan jika Iran memutuskan untuk melakukannya. Perlombaan senjata regional. Keberadaan sejil memicu kekhawatiran tentang potensi perlombaan senjata di Timur Tengah, mendorong negara-negara tetangga untuk mencari atau mengembangkan kemampuan pertahanan rudal mereka sendiri. Sanksi internasional. Program rudal Iran telah menjadi subjek berbagai sanksi internasional dari Amerika Serikat dan sekutunya dengan tujuan menghambat kemajuan teknologinya. Ini adalah perdebatan yang kompleks di mana keamanan nasional Iran bertabrakan dengan kekhawatiran global tentang proliferasi dan stabilitas regional. Lalu, apa masa depan sijil? Rudal ini berdiri di persimpangan jalan teknologi militer dan dinamika geopolitik yang terus berubah. Pengembangan lanjutan. Iran kemungkinan besar akan terus berupaya meningkatkan kemampuan sijil, baik dalam hal akurasi, kemampuan manuver hulu ledak, atau penetrasi pertahanan rudal. Mereka juga mungkin sedang mengembangkan varian yang lebih jauh atau lebih cepat. Tekanan internasional. Tekanan dari komunitas internasional, terutama Amerikas, untuk membatasi program rudal Iran akan terus berlanjut.
Ini bisa berupa sanksi yang lebih ketat atau upaya diplomatik untuk memasukkan kemampuan rudal dalam kesepakatan nuklir di masa depan. Peran dalam ketegangan regional. Sejil akan terus memainkan peran sentral dalam ketegangan regional. Setiap insiden di Timur Tengah berpotensi melibatkan ancaman atau penggunaan rudal balistik, menjadikan Sejil sebagai pemain kunci. Inovasi versus isolasi. Iran harus menyeimbangkan kebutuhan akan inovasi pertahanan dengan isolasi ekonomi dan diplomatik yang diakibatkan oleh program rudal mereka. Sejil adalah bukti nyata dari kemampuan Iran untuk berinovasi di bawah tekanan dan merupakan cerminan dari ambisi pertahanan yang mendalam. Bagaimana dunia dan Iran sendiri akan menavigasi masa depan Sejil akan sangat menentukan stabilitas dan keamanan salah satu wilayah paling penting di dunia.